Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam pelajaran PPKN. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Oke anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pertemuan kita berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku sekalian, kali ini kita akan mempelajari terkait dengan partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Ini merupakan subbab dari materi sebelumnya terkait dengan lembaga-lembaga negara ya. Oke, di bab ini apa yang akan kita pelajari ya? Maka di subbab ini ya, partisipasi warga negara dalam sistem politik Indonesia, yang akan kita bahas adalah pertama adalah makna partisipasi politik, yang kedua adalah macam-macam dari partisipasi politik, kemudian ada bentuk-bentuk atau bentuk partisipasi politik, kemudian ada tujuan dari partisipasi politik, dan yang terakhir adalah partisipasi politik dalam berbagai lingkungan. Nah, 5 hal ini yang akan dibahas dalam kesempatan kali ini. Dan sekalian, kita langsung ke bahasan yang pertama terkait dengan makna partisipasi politik. Partisipasi politik merupakan kewajiban yang harus dilakukan sebagai wujud tanggung jawab warga negara yang berdasarkan yang berkesadaran politik tinggi dan baik. Jadi partisipasi itu adalah kewajiban kita. Kita sebagai warga negara memiliki kewajiban untuk ikut berpartisipasi dalam politik. Lalu apa itu partisipasi politik? Nah, menurut Profesor Miriam Budiarjo partisipasi politik adalah segala kegiatan warga negara secara individu maupun kelompok untuk berperan secara serta itu dalam kehidupan politik. Peran tersebut dapat berupa memilih pemimpin yang akan menjalankan pemerintahan atau mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, itu menurut Profesor Miriam Budiarjo. Setiap kegiatan kita ini setiap warga negara ikut berperan dalam kehidupan politik. Nah, kehidupan politik diantaranya adalah memilih pemimpin, mencoblos, itu bagian daripada partisipasi. Atau juga mempengaruhi kebijakan. Mempengaruhi itu adalah mempengaruhi misalkan dengan cara demonstrasi, lobbying dan lain sebagainya. Itu juga merupakan makna atau bagian daripada partisipasi politik. Ini menurut Profesor Miriam Budiarjo. Lalu kemudian menurut Pak Profesor Alam Surbakti, partisipasi politik adalah semua jenis keterlibatan warga negara atau rakyat pada umumnya dalam menentukan segala keputusan negara yang mempengaruhi kehidupannya. Ini tidak jauh beda dari pengertian di atas Pak Profesor Ramlan Surbakti. Jadi semua atau segala jenis keterlibatan kita sebagai warga negara dalam menentukan keputusan negara yang mempengaruhi kehidupan kita. Nah, itulah yang disebut dengan partisipasi politik. Kegiatan apa saja termasuk tadi contoh yang saya coba sebutkan, itu termasuk partisipasi politik. Ada banyak jenis keterlibatan warga negara di dalam kehidupan bernegara, di dalam menentukan arah keputusan negara yang mempengaruhi kehidupannya. Nah, dari pengertian ini, maka secara umum partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara baik secara individu maupun kolektif atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain yang tujuannya untuk mempengaruhi keputusan politik yang akan diambil pemerintah agar keputusan tersebut menguntungkannya. Tentu dengan berpartisipasi hal itu akan membawa dampak yang baik kepada kita atau kepada masyarakat atau kepada warga negara. Jadi intinya partisipasi politik adalah segala hal kegiatan yang dilakukan kita secara pribadi maupun kelompok atas dasar keinginan sendiri maupun atas dorongan orang lain untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, atau dalam arti katanya itu adalah keterlibatan di dalam politik. Ikut kampanye juga bagian daripada bentuk partisipasi. Nanti kita akan bahas di jenis dan bentuk-bentuknya. Oke, di sini dapat dipahami. Kita lanjut ke selanjutnya. Kita ke macam-macam. Nah, dalam praktiknya walaupun partisipasi politik adalah kewajiban kita sebagai warga negara yang memiliki kesadaran politik tinggi dan baik, namun dalam kehidupan sehari-hari karena banyak sebab atau beberapa sebab tidak semua warga negara secara sukarela ikut dalam partisipasi politik, ikut atau mau terlibat dalam politik. Maka dari itu partisipasi warga negara itu dapat digolongkan macamnya dalam partisipasi aktif dan juga partisipasi pasif. Apa itu partisipasi aktif? Yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output. Nah, partisipasi aktif adalah sebuah aktivitas yang digunakan untuk mengajukan usul dalam kebijakan, kritikan, perbaikan, memutuskan pemimpin dalam pemerintahan, dan membenarkan kebijakan. Nah, partisipasi aktif itu adalah tidak hanya berorientasi pada output, tapi juga input dan output. Input artinya masukan yang akan diambil sebelum itu dikeluarkan menjadi kebijakan. Makanya kritik, saran, perbaikan, memutuskan, memilih, dan lain sebagainya itu mendukung segala kebijakan
dalam pemerintahan atau memperbaikinya, ya, itu merupakan partisipasi aktif. Jadi prosesnya mulai dari bagaimana kebijakan politik itu dibuat sampai menjadi sebuah kebijakan dan dijalankan, kita ikut terlibat di dalamnya atau setiap orang bisa ikut terlibat di dalamnya. Nah, itu yang disebut dengan partisipasi aktif. Nah, selain itu juga warga negara bisa berpartisipasi pasif atau ada yang berpartisipasi pasif, yaitu yang hanya berorientasi pada output, dalam arti hanya menaati peraturan. Dia tidak mau ribet dengan segala apa yang akan ditentukan, dampaknya bagaimana. Dia hanya mau menerima saja apa yang diputuskan oleh pemerintah, melaksanakan setiap keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Mereka akan ikut dan selalu mematuhi peraturan negara dan ikut melaksanakan setiap semua keputusan dan kebijakan pemerintah. Di kelompok ini adalah warga negara yang menganggap bahwa segala sesuatu dari pemerintah adalah hal yang baik buat dirinya, bukan buat dirinya. Nah, ini pasif, jadi hanya mengikuti saja, tidak pernah ikut dalam terlibat proses dan lain sebagainya. Dan ini partisipasi pasif sekali. Ini oke, kita ini contoh nih, ini bentuk partisipasi aktif, ikut dalam pemilu. Ini bagian daripada partisipasi aktif. Sebagai warga negara baik, merupakan kewajiban kita untuk menentukan pemimpin yang memilih, ya, hak kita. Makanya dalam pemilu, ya, itu adalah hak kita juga, ya, memilih pemimpin, hak memberikan suara. Makanya menghilangkan satu suara saja itu bisa dipidana. Kemudian selanjutnya adalah bentuk daripada partisipasi. Partisipasi politik oleh pakar dikelompokkan dalam bentuk partisipasi konvensional dan non konvensional. Nah, ini contoh yang konvensional, memberikan suara, mencoblos, ya. Konvensional itu adalah legal, sesuai dengan aturan sebagaimana pada umumnya mestinya, itu konvensional. Itu seperti memberikan suara, ya, terus ikut sosialisasi politik, debat politik dan lain sebagainya. Itu merupakan bentuk partisipasi konvensional. Kemudian ada juga, ya, non konvensional, demo. Nah, itu demo, petisi, ya, bentuk kekerasan dan sebagainya. Nah, itu merupakan bagian daripada partisipasi terlibat, ya, yang non konvensional. Nah, semuanya adalah ini bentuk keterlibatan kita, partisipasi setiap warga negara, ya. Nah, bentuknya bisa berbeda-beda. Nah, kita sebagai warga negara juga bisa berbeda-beda, ya. Nah, bentuk yang dapat kita tunjukkan sebagai wujud partisipasi kita sebagai warga negara. Nah, intensitas dan derajat aktivitas politik. Setiap orang punya aktivitas politik tertentu dengan intensitas tertentu. Maka Roth dan Wilson membagi tipologi partisipasi pemilih berdasarkan intensitas dan derajat aktivitas politik. Nah, intensitas, ya, semakin besar intensitas dan aktivitas politik, maka semakin kecil kuantitas orang yang terlibat di dalamnya, dan begitu pula sebaliknya. Oke, biar lebih jelas, ini sebagai gambaran, ya, aktivitas politik seseorang, intensitasnya ini merupakan piramida daripada partisipasi politik. Nah, kalau digambarkan itu partisipasi seseorang itu seperti ini, seperti piramida itu. Oke, dibagi 4. Yang paling pucuk atas itu aktivis. Nah, aktivis itu siapa? Para pemimpin dan para fungsionaris organisasi atau gerakan politik tertentu atau fungsionaris dari kelompok kepentingan tertentu. Ya, fungsionaris kelompok kepentingan partai politik ini yang penentu kebijakan negara, ini ada di pucuk atas piramida. Nah, derajatnya, intensitasnya tinggi sekali, keterlibatannya sungguh dapat berpengaruh besar terhadap politik suatu negara. Nah, kemudian di bawahnya itu lagi ada yang namanya partisipan. Partisipan ini siapa? Orang, ya, adalah corong organisasi atau gerakan politik. Mereka adalah orang-orang yang terlibat dalam proyek sosial, aktivis-aktivis kampanye atau marketing politik, para pelobi. Lah, ini masuk partisipan. Orang yang, ya, aktivis-aktivis kampanye di sini. Orang-orang dalam partai politik ini masuk di partisipan. Kemudian di bawahnya lagi itu ada yang namanya para pengamat, orang-orang terlibat dalam politik secara berjarak. Secara berjarak itu artinya apa? Artinya itu adalah orang-orang yang hanya bisa memberikan suara, mengamati, mendiskusikan, ya, memperhatikan perkembangan politik, itu masuk di dalam kelompok pengamat ini, ya. Rapat dengan anggota dan lain sebagainya. Kalau yang atas itu partisipan aktif di partai politik, kelompok kepentingan atau proyek sosial lainnya. Nah, di bawahnya pengamat itu ada yang namanya, ya, kelompok apolitis, orang yang tidak mau terlibat dalam dunia politik. Dan maksud intensitas derajat aktivitas politik ini adalah bahwa ketika intensitas atau derajatnya itu tinggi, ya, tinggi, penting sekali peran politiknya, ya, partisipasi politiknya, maka jumlah orang yang melakukan perilaku politik, ya, tersebut itu kecil. Berbeda dengan yang paling bawah, orang-orang yang tidak mau sama sekali terlibat politik atau hanya membicarakan di warung-warung dan lain sebagainya sebagai pengamat. Ini jumlahnya, kalau kita lihat itu jumlahnya lebih besar daripada yang aktivis yang hanya segelintir orang. Nah, ini yang dimaksud dengan banyak. Jadi dalam piramida ini semakin tinggi, ya,
intensitas derajat aktivitas politik seseorang, maka jumlah yang melakukan itu sedikit. Sebaliknya, maka semakin kecil peran partisipasinya, intensitas politiknya, aktivitas politiknya, maka kuantitasnya itu semakin banyak orang yang ada di kelompok tersebut. Kita tahu bahwa dalam setiap pemilu ke pemilu orang yang bisa dikategorikan apolitis ya, itu golput itu masih tinggi. Nah ini maksud dari penjelasan di intensitas derajat aktivitas politik seseorang. Oke, kita lanjut. Tujuannya apa partisipasi itu ya? Karena partisipasi politik adalah suatu media untuk mengganti sistem politik agar mekanisme politik itu hidup dan berjalan sesuai dengan prosesnya. Pada akhirnya sistem politik dapat berjalan ke arah tujuan dengan stabil. Apa tujuannya? Kita ikut terlibat. Tentu sebagaimana dijelaskan di awal, mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Dalam negara demokrasi itu penting ya, peran serta warga negara di dalam pembuatan kebijakan agar pemerintah tidak sewenang-wenang. Yang kedua adalah partisipasi dilakukan untuk mengontrol pemerintah. Nah, ini controlling ya. Kalau tidak ada yang terlibat sama sekali, maka bisa jadi saya nanya tadi ya. Kemudian yang terakhir itu adalah partisipasi dilakukan juga untuk membantu pemerintah. Pemerintah ini juga perlu peran serta warga negara, misalkan mensosialisasikan, mensukseskan program-program pemerintah atau kebijakan-kebijakan pemerintah, dan itu perlu partisipasi atau keterlibatan setiap warga negara. Oke, dapat dipahami? Nah, partisipasi dalam berbagai lingkungan. Nah, ini partisipasi kita ini bisa diwujudkan dalam tidak hanya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saja. Dalam berbagai lingkungan kita dapat berpartisipasi. Nah, misalkan di dalam keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara. Ya, misalkan di keluarga terlibat, misalkan musyawarah bareng. Ya, itu. Masa apa sekarang di sekolah juga, misalkan kita pemilihan ketua OSIS, kita ikut terlibat memilih atau menjadi calonnya, itu merupakan bentuk dari partisipasi memilih ya. Kalau di bangsa dan negara, masyarakat juga musyawarah dalam menentukan kebijakan, perbaikan masyarakat, RT RW, desa dan sebagainya itu. Nah, itu keterlibatan dalam berbagai bidang. Maka keterlibatan ini tidak hanya dilakukan hanya terlibat asal terlibat, tapi harus berlandaskan pada nilai-nilai dan norma yang berlaku ya, sesuai dengan undang-undang dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Tentu yang tidak kalah penting adalah harus berdasarkan Pancasila keterlibatan kita itu. Nah, coba kalian amati gambar berikut ini ya, nanti kaitkan dengan materi apa yang ada di gambar tersebut, bagaimana gambar tersebut yang hubungannya dengan partisipasi, apa partisipasinya, bagaimana partisipasi yang seperti itu. Ini gambar selanjutnya, gambar yang terakhir. Sekarang kalian amati kemudian berikan komentar apa dan bagaimana yang ditunjukkan gambar tersebut ketika dikaitkan dengan partisipasi politik. Oke, mungkin itu materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan ya, nanti disampaikan di grup, silahkan berikan komentar kalian di grup kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.